tingkatan SD, TK ya, TK. TK tempat kita menyelesaikan apa Bapak Ibu? Anak-anak TK kita rata-rata membaca Quran. Terus apa lagi? Baca tulis. Itu sing Islam. Enggak sing umum, sing umum dulu. Bernyanyi, menanam jagung di kebun kita. Boleh tahu cangkul yang dalam ora tukul pikiran dewe gitu ya, menyanyi. Ini tingkat kita TK itu calus ya, baca tulis hitung CTH kita yang antum tahu Australia. Di Australia baca tulis hitung tidak penting, yang dipentingkan adalah bilingual. Bilingual, dua bahasa harus sudah tuntas. Bahasa Mandarin sama bahasa Inggris sudah selesai di TK. Ampun. Nah, kita akan lihat nanti Iskarima. Iskarima bukan bilingual, universitar lingual, yaitu Al-Quran. Tapi saya buat logika dulu sebelum kita nanti semua dikalahkan dengan Quran gitu Pak ya. Nah, bilingual tingkat SD yang ada di Indonesia, kurikulum SD ada berapa mata pelajaran? Bapak Ibu, ada berapa mata pelajaran? SD 13. Saya buat 15 lah pinakeh. Tanda 15. Buku ajarnya rata-rata 1 atau sampai 5. Cuma 1 kan? Ya berarti kan dalam 1 tahun habis berapa? Dibuat 2 aja deh. Mereka tingkat SD ya di Indonesia baca buku 23 jilid. Buku kecil 23 jilid. 3 jilid. Sedangkan di Cina anak-anak sudah 150 buku. SD sudah membaca 150 buku. Tingkatan SMP, anak-anak Indonesia masih membaca buku cuma 50 buku lah seanunya itu. 50 buku. Anak-anak yang ada di Cina SMP itu sudah membaca 350 buku. Tingkat SMA kita ini maksimal anak-anak itu ya baru baca 60 buku. 70 lah, 70 buku, hampir sama, nggak jauh beda. Yang di Cina itu sudah 750 buku. Baik. Tingkat S1 mungkin kita lumayan lah, ada 150 buku. Saya kayaknya tidak membaca sampai 150 buku untuk S1 itu, cuma beberapa buku kurikulum S1. Di sana sudah 1.500 buku. S2 tempat kita ya tahu 300 lah, 300 sampai 500 buku. Mereka sudah berapa? S2 ini sudah sampai 3.500 buku. Antum lihat S1-nya wong Indonesia, S1-nya Indonesia, Bapak Ibu lihat, S1-nya Indonesia, SD-nya orang Cina. Loh kok ketawa? Iya, masa Ustaz? Saya ditunjuki Syekh Dr. Hisham Bahri ya. Ada buku. Antum lihat, apa buku ini? Wah, kalau kami sekarang ini kurikulum S2 Ustaz. Antum lihat sini.
Madrasah Ibtidaiyah Shafir Rabi. Zaman dulu Islam waktu jaya itu materi S2 hari ini itu untuk anak-anak Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 SD. Sekarang antum lihat, Bapak Ibu, coba kita lihat supaya nanti memilih pendidikan itu nggak keliru. Ketinggal Pak, kecil gitu. Di foto mau saat ya, foto. Yang lain kelihatan, alhamdulillah ya. Nah jenjang ini berarti perlu slide. Mudah-mudahan punya apa? Polytron, apa? Videotron, supaya enak untuk pelajarannya. Perhatikan anak SMP di Cina itu udah 350 buku yang dikuasai. Kita anak S1 baru 150 buku. Pada zaman Islam, Ibnu Qayyim apa yang dikatakan? Hasbama tadzakartu, Ibnu Qayyim mengatakan, hasbama tadzakartu, dan yang saya ingat buku yang saya baca hanya berapa? Tadzakartu, saya hanya membaca 20.000 buku. Kemudian ditahqiq oleh murid-muridnya, waqad tala'tu kutuba Syekhina Ibnu Qayyim wa hadha 20.000 yujad lamahat fi kulli satr. Dan saya telah menyaksikan 20.000 yang buku dibaca oleh Ibnu Qayyim yang beliau ingat, berarti ada yang tidak diingat. Itu di bawahnya ada satr, ada keterangan, ada oret-oretan yang betul-betul dibaca, bukan mek diwolak-walik. Dibaca, diamati, distabilo, digaris, diringkas. Berapa? 20.000 buku. Saya ingin menekankan pada ayah bunda bahwa Ishkarimah berusaha untuk pendidikan itu dipadatkan di TK sampai SMA ini. Ini tugas kami sebenarnya, ini PR umat Islam itu. Dipadatkan, ini sudah selesai, harusnya sudah selesai, kholas, sudah selesai. Anak usia 18 tahun harusnya sudah siap. Dan alhamdulillah sebenarnya anak-anak kita itu kalau dipaksa Bapak Ibu, jenengan kasih amanah, sudah siap. Banyak alumni Matik, saya sering tekankan di mana-mana, alumni Matik sudah bisa mendirikan pesantren. Alumni Matik sudah bisa membuat sekolah. Alumni Matik sebenarnya sudah bisa masuk di bidang usaha karena sebenarnya sudah selesai. Kenapa seakan harus kuliah? Iku ngeriuti pikiran itu. Kenapa harus kuliah? Karena anak-anak sudah bekerja, begitu dia kemudian ada masalah dalam pekerjaannya, baru tanya pakar. Itulah sebenarnya kuliah itu bukan kita ini berada di bangku. Harusnya kuliah itu adalah melegitimasi pekerjaan. Ini yang kami rumuskan tapi belum gurung itu bolo. Jadi cuma bisa bicara. Fase S1 itu adalah waqul i'malu, dan beramalah. Ini yang dipakai oleh orang Yahudi. Waqul i'malu, beramalah. Kalau Anda sudah bisa bikin 4 tahun meluluskan lulusan yang bagus, setempel S1 dos, langsung udah S1. Tapi kalau belum sudah dikasih S1, bedanya apa dengan TK? Ini yang pertama logikanya. Maka sebenarnya anak-anak Matik itu udah cukup. Mau kuliah tambahan, kecuali yang betul-betul teknis ya, IT, kedokteran gitu ya. Tapi itu rencana Pak Dokter, aku mikir ini sama satu saat. Gurungan boh iso ya. Kalau bisa mulai SMP ini sudah kedokteran, Ustaz. Ya IPA nggak apa-apa. Tapi IPA ini ku yang langsung kedokteran dikejar, nanti dituntaskan Pak. Kemudian dokter-dokter yang ngajar. Jadi supaya alumni Ishkarimah ini
minimal 97% semua masuk kedokteran. Berarti sejak SMP itu udah diajari kedokteran, padatkan. Harusnya 18 tahun sudah suntik. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan 18 tahun ini, lihat ya, kan kita 18 atau 17, balik itu berapa? 15 kan ya, 15, 18 telat lah, itu lancing telat ya, sebenarnya 15, ukurannya 15 tahun. Perhatikan anak-anakku sekalian, ini rencana kalian 15 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Qasas, untuk membangun bisnis perlu waktu 8 tahun. Thamaniyah hijaj. Saat Musa alaihissalam belajar ilmu peternakan, antak juroni thamaniyah hijaj, 8 tahun. Fa'in atmamta ashron famin indik. 8 tambah 2 berapa? 11. Wah, seperti 6 tambah 10 17. Itu ada ilmu nanti, ilmu itu kan Jawa nanti. Itu ada anu loh Pak, ada ilmunya, jangan diketawain. Itu ada ilmunya, kita aja nggak paham. Nah saya buat ini 8 tambah 2 11. 15 tahun harus tuntas. Imam Syafi'i menjadi mufti usia 15 tahun. Usama bin Zaid usia 18 tahun menjadi panglima perang. Bisnis karier itu 8 tahun. Kalau ditambah 2 menjadi 10 faid atmam ta'ash famin indik. 15 tambah 10 ada berapa Bu? Bapak? 25 tahun sudah menikah, sudah dapat pekerjaan. Ini rumus hidupnya kamu. Pendidikan kita itu begini. Ya, tapi kadang-kadang kita itu anak-anak kadang kuliah kasihan malahan tuh. Kata beberapa profesor, kuliah S1 S2 itu Indonesia guyon. Sing tenanan itu doktor. Jadi S1 S2 itu guyon, yang serius doktor. Karena antum serius apapun S1 S2 di Indonesia ya belum banyak punya nilai. Tapi kerja sudah jelas. Bahkan dengan adanya AI ini sudah diprediksi hampir-hampir nanti bisa jadi sekolah itu sudah tidak ada kelas. Nanti bisa jadi sudah nggak ada kelas. Ini sudah mulai di perguruan tinggi itu yang online sama offline lebih banyak pilih yang online dan hasilnya bagus. Sebentar lagi wallahu alam 10 tahun atau 5 tahun lagi yang ada akan datang bisa jadi SMA itu sudah tidak ada yang offline, semuanya online. Maka Iskarimah harus membuat proyek based learning, itu namanya ya, proyek based learning, memberi proyek-proyek bisnis yang nanti bisa punya muatan konversi nilai di SKS-kan. Ini baru proses ya. Wallahu alam nanti eksekusi apa? Yaitu project based learning, di mana ini adalah konversi kerja nyata, KKN ya, kerja nyata. Konversi kerja nyata menjadi SKS, kemudian menjadi strata. Ini bukan strata akademik tapi strata karya. Oh iya, kalau dia karyanya selevel kabupaten S1, kalau karyanya selevel provinsi S2, kalau karyanya manfaatnya selevel nasional dia S3. Itu dengan otomatis. Maka Iskarimah nanti ke depan akan membuat pangkat sendiri Ustaz. Syududu, makoli gitu. Itu punya legalitas kok gitu. Awake dhewe ya iso sududu makoli gawe bisa. Tapi bukan magister enggak. Nah kita bikin nanti apa Raden Mas Kanjeng Tumenggung apa gitu. Ya depannya ada R siapa, RB apa itu, RB Rezeki Barokah itu minimarket. Nah, ini strata kerja. Karena Ustadz Afif, kita wakuli malu. Inti kita adalah beramallah. Sedangkan di tempat yang sekarang ini anak itu kuliah sampai S2 itu kan berarti 18
ditambah 4 tahun 22, ditambah 2 tahun lagi berapa? Hah? 26. S2 bisa langsung kerja apa enggak? Langsung dapat duit belum kira-kira? Belum, sing njaluk wong tuwa. Kalau 26 tambah 26 tadi ya 26 ditambah karier, ini penelitian Ustaz. 10 tahun ini penelitian bisnis dimanapun. Nanti ada itu semua teman-teman yang bisnismen. 26 tambah 10 berapa? 36 tahun. Telat. Tak tulis sih, telat. Tanda seru. Masa 36 tahun baru rabi sampean. Dah, mafhum? Inilah anak-anakku sekalian. Artinya kalian sekarang ini jangan memandang saya SMA. Jangan memandang saya ini adalah matik. Tidak, saya ini matik SMA rasa S2. Paham? Mafhum? Makanya antum berada di sini, kita langsung presentasi pendidikan. Bukan sekedar hanya tausiah rajin-rajinlah belajar anakku, jangan ngantuk gitu ya. Belajar yang rajin, kalau ustadz lagi ini dicatat dengan baik, ya iya naam. Tapi antum paham nggak konsep yang mau kita jalankan di sini? Sehingga kalian tuh berpacu, buku apapun baca, diskusi politik baca, diskusi tentang ekonomi baca, bisnis grand design baca, penelitian oke. Antum sebelum di kedokteran mulai hari ini baca ilmu kedokteran, cari kursus, kalau perlu ada bimbingan, minimal itu bimbel-bimbel Ustaz. Jadi kita untuk usia mungkin dalam 1 tahun, begitu tahun kelas 2 saya baru mohon ya, karena sempatnya hanya di sini. Ya, kelas 2 itu sudah ditentukan anak-anak. Nanti ada pembinaan dan bimbingan-bimbingan sesuai dengan kemampuan sekolah tentu ya. Ini jadi kalau di kedokteran berarti anak kelas 2, kelas 3 itu sudah ada bimbel kedokteran dengan syarat Qur'annya harus sudah selesai. Nah, inilah anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sana udah kelihatan. Mungkin agak di sini. Ya. Mungkin digeret ke sana. Pojokan sudah cukup biar dari sana ngelihat. Pojokan. Nah, terakhir ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekolah tadi kontennya anak-anak itu di tingkat SMA tapi dipadatkan, maka di sini ada namanya temu tokoh. Tokoh-tokoh nasional hadir, diskusi nasional hadir. Anak-anak punya wawasan. Maka mereka membuat sekolah kenapa berani? Memang punya sesuatu yang dia miliki. Makanya anak-anak ini begitu selesai, nanti ada sudah 2 tahun di Iskarima, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, wajib suruh ngimamin. Mak kasih amanah, mulai kenalkan dan usaha-usaha jenengan. Karena kalau nanti sudah anak-anak disiapkan dengan baik, kemudian tidak segera dilatih, kasihan. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insya Allah berjalan dengan waktu, kita akan terus berdiskusi. Harapan kami peran dari para wali untuk pertemuan dengan para kiai akan terus kita gali, terutama yang berada di luar daerah. Ada sebuah wacana di Iskarima ini pengembangan, karena Iskarima ini sudah gemuk ya, struktur organisasinya, yang di luar itu juga sudah banyak dakwahnya. Mungkin kami akan ada pengembangan 2 yayasan. Jadi ada Yayasan Iskarima, Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Iskarima. Kemudian yang kedua adalah Yayasan Global Iskarima. Global Iskarima itu kemarin apa namanya Ustadz Salman lali aku. Keluarga besar Iskarima. Itu nanti Yayasan Global Iskarima. Itu yang akan mengakomodasi seluruh pengembangan pemikiran Iskarima bisa dibentuk dalam sekolah non boarding, sekolah boarding di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kita akan buat kepengurusan, maka dari situ kalau ada muncul yayasan baru yang mendampingi dakwah-dakwah dan tanggung jawab eksternal ini,
kami sudah waktunya untuk berkenalan dengan ayah bunda semuanya. Potensi-potensi yang dimiliki keluarga Iskarima harus betul-betul kita akomodasi agar supaya menjadi kekuatan yang besar. Betapa sering kami ini berkenalan, begitu sudah kemarin wisuda, saat loh ternyata ada kiai ini ya, direktur pesantren, kemudian ada pengusaha yang menjadi program-program yang ada di Iskarima. Bisa dengan cara offline, bisa dengan cara online. Kemudian berikutnya adalah belajar bersama, program-program atau kuliah. Saya kira ini sudah mulai dijalankan. Muhsinin, bapak-bapak ini sama ibu kalau jadi wali sudah wajib menjadi santri isid gitu aja, menjadi santri isid gitu aja Ustaz. Jadi santri isid, nanti kita buatkan nanti program isid online. Nanti anaknya nggak akan diwisuda kalau bapak ibu belum lulus. Siap? Supaya ngerti nanti ngapal Quran nggak susah, nggak kurikulumnya nggak menghafal 30 juz, enggak itu. Cuma 30 surat. Ya, nanti dituntun ya, caranya gimana untuk angkatan awal tidak terlalu ketat kelulusannya gitu ya. Tapi berikutnya nanti kalau sudah kita evaluasi, saya kira saya bingung kemarin pengajiannya modelnya apa. Udah kurikulum isid aja. Jadi alumni, jadi wisuda nanti ada 2 ya, wisuda dari anak-anak sekalian dan wisuda dari ayah bunda. Siap Bapak Ibu? Halo? Kita menjadi lebih baik nanti supaya sering ketemu. Sebenarnya supaya sering ketemu. Dan ini sudah mulai kita akan memperbanyak pertemuan dan ternyata juga sangat besar sehingga gedung yang di Aliyah juga tidak muat kita berada di sini. Saya kira demikian anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian berkenalan satu dengan yang lain. Pesan kami untuk teman-teman, kamu harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kamu jangan menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena karakter pemimpin itu mengakomodasi. Kalian saling memahami dengan satu dengan yang lain. Kalian kenali potensi dari seluruh angkatan-angkatan kalian. Demikian, ikhwan fiddin, di tiap-tiap angkatan ada amanah. Tiap angkatan ada amanah. Saya harapkan di antara kalian ada amanah di antara kalian, angkatan ini. Dan ini saya sampaikan pada yang lain. Angkatan tahun ini, sekolah dimanapun terserah, kuliah dimanapun terserah. Tapi saya titip 4 hal. Yang pertama, kuasai ilmu kedokteran. Yang kedua adalah kuasai pertambangan. Kedokteran pertambangan. Terserah antum yang ngatur. Nanti siapa yang bagian tambang? Pertambangan. Ketiga, kuasai pertanian. Kemudian yang keempat adalah kuasai bisnis dan take over perusahaan. 4 saja. Bagi anak putri, anak putra. Masih ingat apa? Yang pertama, kuasai pertambangan. Yang kedua, kedokteran. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, bisnis. Silakan antum diskusikan selama 4 tahun ini generasi kita akan terkelompok menjadi 4 ini. Tidak peduli apapun antum mau kuliah apapun, tetap ke 4 ini. 4 ini karena ini adalah amanah. Jadi ini adalah ada kurikulum kelas, tapi ini adalah kurikulum community. Jadi antum angkatan 2025 tokoh-tokohnya menguasai pertambangan. Itu ya, Pak Bahlil yang hafid, Pak Purbaya yang hafid. Itu ya, pertambangan harus antum kuasai. Saya kira itu wallahu alam bisawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah mudahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.